Halo, selamat pagi anak-anak kelas 8 yang Ibu sayangi dan Ibu cintai. Selamat bertemu kembali di tahun ajaran baru. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran prakarya. Topik hari ini akan kita bahas adalah tentang kerajinan. Nah, kerajinan yang kita gunakan hari ini kita bahas adalah hari ini terus ya, nggak apa-apa ya, memang hari ini. Nah, yang kita akan gunakan adalah kerajinan dengan bahan dasar lunak. Apa itu kerajinan bahan lunak? Ini kalau kalian sudah lihat gambarnya pasti tahu dong. Wah, ini yang Bu maksud nih. Yang tadi dengar judulnya agak aneh, tapi pas sudah lihat gambarnya pasti sudah tahu. Nah, pengertian dari kerajinan bahan lunak adalah kerajinan atau suatu produk yang menggunakan bahan dasar bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Lembut, empuk, ya. Lentur tuh bisa dia ngebalik di lembut, ya, bisa dibentuk-bentuk, dibuat apa-apa saja, ya. Nah, prinsip dari kerajinan bahan lunak, maksudnya prinsipnya untuk membuat kerajinan itu apa sih, fungsinya? Itu sebenarnya kan ngapain kita mau bikin kerajinan bahan lunak? Ya, yang pertama itu untuk kelengkapan busana, ditaruh di pakaian, untuk di anting, di cincin. Itu ada hiasan-hiasan itu dari bahan lunak. Lalu kelengkapan suatu benda, misalnya kamu punya dinding, dindingnya mau kamu dekor, kamu bikin hiasan. Jadi bisa dibikin hiasannya dari gambar-gambar yang misalnya bunga terbuat dari bahan yang lunak. Lalu kelengkapan rumah atau bangunan, apa itu ya, contohnya rumah kalian atapnya itu dari genteng itu terbuat dari bahan yang lunak karena sudah dikeringkan, jadi dia keras. Yang berikutnya adalah kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Kalau di upacara adat atau ritual misalnya keagamaan, kalau mau sembahyang memakai lilin, atau kalau ada upacara adat, misalnya kalau kayak di Yogyakarta biasanya orang setiap panen atau ada acara adatnya mereka memberikan lilin, memberikan lilin ditaruh di laut. Mungkin mereka memohon supaya laut tidak memakan korban. Nah, yang berikutnya adalah manfaat kerajinan bahan lunak. Manfaatnya itu yang pertama untuk menambah keindahan. Yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Misalnya pada suatu benda kekhasan, kalau orang wanita itu biasanya bendanya itu ada bunga-bunganya. Nah, itu hiasannya. Nah, itu ada khas ya. Kalau pakai bunga-bunga biasanya itu perempuan. Nah, kan tuh bendanya itu, oh, orang kalau lihat itu benda ada bunganya, hiasannya, oh, itu pasti perempuan. Terus, atau menjadi persyaratan pemakaian. Ya, itu tadi yang waktu kejadian waktu mau membuat ritual kan syaratnya harus dipakai lilin. Nah, merupakan pertanda atau simbol. Bisa dibikin buat patung, itu kan simbol. Dibuat khusus bagi menyerupai benda aslinya. Ya, patung tadi ya termasuk menyerupai benda aslinya. Mau melihat bikin kuda, menyerupai benda kuda. Nah, sebagai bagian dari karya seni, ya cuman orang hanya bikin karya seni aja. Yang selanjutnya, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Nah, ada yang bahan lunak itu terbuat dari alam, seperti tanah liat, kulit, getah nyatu, floor clay. Nah, ada tanah liat. Oh, paling sering kita lihat dari tanah liat. Contohnya, kalau kalian lihat gelas yang kalian pakai buat minum, atau mug ya, atau cangkir yang dari tanah liat, atau piring, itu kan dari tanah liat. Kalau kulit, sepatu, ya itu dari kulit. Getah nyatu, itu juga bisa dipakai buat hiasan, buat kalung. Ada juga floor clay atau kayak plastisin ya kalau kalian bilangnya, tapi ini dari tepung, bahan alami. Nah, yang berikutnya yang kedua adalah bahan lunak buatan. Kalau tadi dari alam yang memang kita olah dari alam, tapi kalau ini kita buat. Jadi bahannya itu
terbuat dari bahan-bahan bercampuran kimia. Ada namanya polimer clay dan plastisin. Kalau plastisin yang kalian buat dari tepung itu kan alami. Tapi kalau plastisin yang kalian suka bilang namanya seperti plastisin yang suka apa ya namanya, anak-anak sekarang suka main itu kan, itu ada bahan alaminya. Ada fiberglass. Fiberglass itu kalau kalian lihat itu sebenarnya fiberglass itu adalah serat kaca ya. Ada juga namanya lilin parafin, itu seperti plastisin. Ada namanya gips, ada juga dari sabun. Nah, anak-anak, pelajaran kita, catatan kita hari ini sampai di sini. Nah, selanjutnya Ibu mau dari PowerPoint yang Ibu sampaikan tadi, kalian catat di buku catatan. Nah, buku catatannya boleh buku yang sudah lama ya, nggak usah buku baru juga nggak apa-apa. Catat di buku catatan. Lalu ini tadi ada bahan lunak buatan, ada juga bahan lunak alami ya, dari alam, bahan alam. Nah, ini ada 4, ada tanah liat, kulit, kita nyatu, floor clay. Nah, tugas yang kalian akan lakukan setelah kalian mencatat, kalian cari ciri-ciri dari tanah liat, dari kulit, getah nyatu, sama dan floor clay. Kalau di buku ini, di buku prakarya, itu sudah ada catatannya. Tapi mungkin anak-anak ada yang belum punya bukunya, nggak apa-apa. Kalian boleh dengan kreatif bertanya pada Mbak Google. Soalnya kalian itu anak-anak paling hebat loh. Ibu aja kadang-kadang belajar dari anak ibu. Apalagi kalian tuh ibu rasa tuh orang-orang hebat, lebih pintar daripada ibu. Ibu mah sudah tua, kadang-kadang tuh suka lemah ya. Maaf ya, ini kok ada apa ya, nggak apa-apa ya. Udah lemah otaknya, kadang-kadang tercapek untuk mencari. Kalau anak-anak ibu ini, ibu tahu loh, anak-anak paling kreatif, pinter, bisa mencari. Kadang-kadang ibu malah nggak ngerti loh. Kadang ibu bilang, bu, saya tahu loh ini tambah-tambahannya. Nah, pasti kalian bisa. Gak usah pusing-pusing. Kalau nggak ngerti boleh tanya sama ibu lewat WA ya, atau tanya sama papa mama kalau ada di rumah. Kalau mama papanya kerja agak pusing, nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian merasa bahwa papa mama tuh pasti ngerti, boleh tanya. Jangan anggap rendah juga loh. Mama papa kita tuh pun juga hebat, pasti mereka pengetahuannya juga lebih banyak ya. Boleh tanya sama mereka. Oke? Siap? Bisa ya? Pasti ya? Oh iya, satu lagi. Kapan Bu dikumpulkannya? Kumpulkan tepat waktunya berakhir pelajaran ini. Ini gak susah kok, gak lama, gak panjang ya. Tapi ingat, kalau ada yang belum sempat, mungkin sinyal terganggu, bisa bilang sama ibu, bu, saya agak terlambat ya ngumpulkannya ya. Kumpulkannya lewat apa? Lewat WhatsApp. Foto catatan kalian beserta wajah kalian. Pakai baju seragam nggak? Usah, nggak apa-apa. Tapi sopan, rapi, sudah mandi, jangan ada iler-ilernya lagi. Oke? Oke? Selamat mengerjakan. Ibu tunggu, boleh bertanya lewat WhatsApp pada saat mengerjakannya. Bye.